Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard. Fata'alallahul malikul haq. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Dan tidak lupa kita berikan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa sahbihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan kami para pewarta Injil semesta alam dan segala makhluk. Dengan saya Aljo, dan saya ditemani dengan dua narasumber, dengan teman saya, dengan sahabat saya, dengan moreh saya, yaitu dengan moreh Donditan. Assalamualaikum Ustadz Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jo, gimana sehat Mas Jo? Alhamdulillah sehat. Mas Dondi sehat ya? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa nih ada sahabat saya, Ustadz Unggul Sudrajat nih. Assalamualaikum Mas Unggul. Waalaikumsalam Mas Jo. Alhamdulillah sehat Mas ya. Alhamdulillah, semoga demikian juga buat Mas Jo di sana ya. Amin. Oke, kita sekarang sudah sampai ke sesi episode Bible of Bible 61 sampai ke 65. Oke, tidak berpanjang lebar, kita mulai dengan pembukaan Ustadz Dondi. Gimana Mas? Boleh kita mulai? Boleh. Baik, terima kasih banyak ya. Jumpa lagi kita dalam kajian Bible of Bible, di mana dalam kajian ini kita mengungkapkan, kita membeberkan kondisi daripada ayat-ayat di dalam Bible ya, yang mana ada atau banyak terjadi kontradiksi gitu ya. Namun sebelum saya mulai, mungkin Pak Unggul ada pesan gitu yang mau disampaikan buat pemirsa? Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang disayang dan dikasihi serta dirahmati oleh Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan ini perkenankanlah kami menginfokan bahwasanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid sedang berusaha untuk membebaskan tanah seluas 6 hektar di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, yang rencananya insya Allah akan dibangun sebuah pondok pesantren dan juga tempat pembinaan para mu'alaf. Untuk perkenannya, saudara-saudari, atas keikhlasannya, dimohon untuk memberikan zakat, sedekah, infak, ataupun wakaf kepada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dengan banknya Bank Mandiri Syariah, kode 451, nomor rekening 11 88 88 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, sebuah yayasan yang resmi secara hukum. Begitu, mari kita dengar bersama kajian kita kali ini bersama Mas Dondi. Silakan Mas Dondi. Oh ya, tadi saya tambahin dikit ya mengenai wakaf yang yang sedang diupayakan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Tanah itu lokasinya di Wonosalam, Jombang ya. Luasnya sekitar 6 hektar. Dan akan dibangun pondok pesantren serta pusat pembinaan mu'alaf gitu ya. Nah, bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf tanah di situ, diberi kesempatan dengan berwakaf senilai Rp250.000 per meter persegi ya. Jadi misalnya Pak Unggul mau wakaf 10 meter, ya 10 kali 250.000 per meter perseginya. Kemudian bukti transfernya bisa dikonfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080 ya. Bagi para pemirsa, semoga amal para pemirsa diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita mulai ya, Mas Jo, siap ya? Oke, pada kajian kita saat kali ini kita masuk ke nomor 61 sampai 65 ya, Mas Jo ya? Iya, Mas.
Nah, oke, ini saya bukakan dulu ya. Baik, nomor 61. Nah, sebelumnya kan kita udah bicara tuh mengenai keledai itu ya. Yesus menyuruh Iya. cari keledai atau enggak gitu ya. Ada yang bilang menyuruh, ada yang bilang ternyata Yesus menemukan sendiri. Nah, di nomor 61 itu, apakah keledai yang ditunggangi Yesus itu dialasi? Di Matius 21 ayat 7 itu dialasi. Di Markus itu juga dialasi. Di Lukas juga dialasi. Nah, yang di Yohanes, karena Yohanes nemu keledai itu sendiri, nggak ada cerita dia dialasi nih. Ya, Mas Jo mungkin mau bacain? Boleh, Mas. Ah ya, silakan. Oke. Kita mulai dari Gospel Matius pasal 21 ayat 7. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Oke, di Matius ini kita dapati informasi keledai itu dialasi sebelum Yesus menaikinya. Sekarang kita berpindah ke Gospel Mark, tepatnya pasal 11 ayat ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Oke, sampai di sini kita masih melihat kesepakatan antara Matius dan Markus. Sekarang kita pindah ke Gospel Lukas. Tepatnya pasal 19 ayat ke-35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nah, di informasi di Lukas kita mendapati bahwa keledai itu dialasinya, bahkan muridnya menolong Yesus naik ke atas keledainya. Oke, sekarang kita pindah ke Gospel yang terakhir nih. Gospel Yohanes. Pasal 12 ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Nah, begitu Mas. Ya, itu berarti kan dari sini kita dapati ya. Ya kan karena Yesus nemu sendiri, jadi kan nggak dialasin, nggak ada yang ngalasin kan? Ya, jadi karena di Matius, Markus, Lukas mereka mau cepat juga ya. Ya, karena di Matius, Markus, Lukas itu kan diceritakan bahwa Yesus kan menyuruh muridnya untuk mencari keledai. Ya kan, jadi karena murid yang menemukan keledai, jadi keledainya dialasi. Nah, Yesus yang nemu sendiri di Yohanes, karena dia nemu sendiri ya naik ke atasnya nggak dialasin gitu ya. Oke, nah nanti juga gini, nanti ada lagi Yesus naik keledai, tolong apa enggak gitu. Ya, nah ini kita langsung aja ke nomor 62 ya. Nah, waktu Yesus naik keledai itu ditolong atau naik sendiri? Naik sendiri atau ditolong gitu ya? Coba Mas coba bacain tuh. Nah, cuman nih bedanya gini. Malah yang di Lukas itu baca dari Gospel Matius. Ya, coba Mas coba bacain. Ya gimana Mas? Ya, Mas coba bacain, coba. Matius pasal 21 ayat ke-7. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Gospel Markus pasal 11 ayat ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Lukas 95. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Nah, yang terakhir Yohanes 12:14. Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Nah, ini ditolong atau tidak ditolong, Mas? Ya, nggak tahu itu makanya. Ini malah Lukas yang bilang menolong. Yang lain nggak ada cerita tuh menolong Yesus naik keledai itu. Nah, yang salah yang mana Mas Jo? Ini semuanya nulis nih. Cuman yang 3 bilang tidak ditolong, yang 1 bilang ditolong. Kalau hukum footnya itu Mas, kalau Memang antik nih Mas Jo.
Kalau Kalau tadi hukum, Yohanes tuh berani tampil beda, ya kan? Menemukan keledai, iya, kemudian tidak dialasi. Sekarang yang tampil beda malah Lukas Lukas, ya. ya kan? Jadi ini Menolong yang Nain. perbedaan-perbedaan ini Lukas, iya, gantian ya. Makanya lucu tuh Pak, Iya nggak ada gantian. konsistensinya. Kadang Yohanes sendiri yang berbeda, Hmm. ganti ya. kadang Matius sendiri yang berbeda, ini Lukas sendiri yang berbeda, ntar bisa Markus sendiri yang berbeda gitu kan? Iya, nggak konsisten nih. Gak konsisten. Iya, Gimana Mas Yo? berarti Lanjut Mas Yo. berarti kalau hukum vote-nya itu Mas, yang harus diterima itu Yohanes, Matius, dan Markus. Kalau begitu, Nah. karena mereka suara terbanyak. Nah, Jadi dan Yesus naik sendiri gitu ya. Cara voting ini. Mas Jo, udah mana pakai voting kayak konsili Nicea aja. Oke, kita lanjut ya. Di nomor 63. Nah, ini tadi kan kita udah sempat bilang ya, sempat mengamati kan. Ada berapa keledai yang diambil untuk Yesus, gitu kan? iya, Di Matius 2 ekor keledai, di Markus 1 ekor, di Lukas 1 ekor, di Yohanes 1 ekor. Masuk mau bacain nggak? Tadi kita udah bahas nih. Yohanes 1 ekor. Ya. Gimana Mas? Mungkin kita nggak usah baca lagi Kita lah ya. baca ringkas aja ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan. Oke. Ya, jadi ya, ini juga perbedaan. Jadi kalau ngikut caranya Mas Jo, berarti kalau voting berarti Matius kalah. Oke. Sekarang kita ke nomor 64. Nah, ini cukup menarik nih. Bagaimana caranya Yudas mati? Nah, di Matius, sorry, salah nih, sorry. Judulnya salah nih. Judulnya harusnya, terbalik. Ini harusnya nomor 64 ini, judulnya harusnya ini. Ini berarti nomor 64 nih, sorry nih. Oke. Nah, nomor 64 itu judulnya adalah siapa yang membeli sebidang tanah yang disebut sebagai tanah darah atau hakal dama ya. Nah, di Matius itu diceritakan bahwa yang membeli itu adalah imam-imam kepala ya. Sedangkan di Kisah Para Rasul itu Yudas sendiri yang membeli gitu. Nah, Mas Jo tolong bacain deh Mas. Ini mungkin cukup menarik nih. Ya. Oke Mas. Kita mulai dari Matius pasal 27 ayat 3 sampai ke 7. Boleh dibesarin itu Mas, di full gitu. Di fullin ya, sebentar. Ayat ketiganya. Ayat ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menekan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Ya. Halo Mas Jo. Menggantung di imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, ya Mas? Iya, terus. Kedengaran suara saya Mas? Kedengaran. Oke. Ayat ke-6-nya, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yang membeli tanah itu imam-imam kepala. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu dengan tanah yang disebut tanah tukang peri untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Nah, sekarang kita pindah ke Kisah Para Rasul. Pasal ke-1 ayat 16 sampai 18. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpuk keluar.
Nah, Nah, di sini siapa Mas yang beli disangkain bahwa yang beli tanah membeli darah itu siapa tanah Mas? itu Yudas sendiri, Mas. Ah, yang salah yang Kalau mana? di Ya udah kisah sendiri para tapi rasul memang ini kepala yang beli. dikatakan Yudas yang membeli. Tapi saya Nah, menduga daripada Lukas atau Yohanes mungkin, Mas. nah di Gimana Mas Unggul? di Markus nggak ada, di Lukas nggak ada. Ini adanya malah di Matius dan Kisah Para Rasul, Mas. Nah, jadi yang Kisah beli para tanah itu rasul siapa? di dua Injil. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah disebut tanah tukang peri untuk dijadikan tempat perkuburan. Di sini imam-imam kepala. Iya. Gimana Mas? Loh, kok tanya saya? Oh, Kalau kalau nah, justru kalau gimana nih yang salah yang mana? kita lihat dari histori kisahnya itu Mas ya. Kalau kita melihat histori Ah, kisahnya itu kan Yudas itu melemparkan uangnya. Melemparkan uang. Tiba-tiba dia sudah meninggal. Nah, mungkin imam-imam kepala ini yang benar, Mas. imam-imam yang beli jadi yang beli jadinya. Sebelum Yudas meninggal itu kan dia ya, kan sebelum Yudas itu meninggal kan dia melemparkan uangnya. Ah. Jadi Nah, uangnya nggak cukup mungkin. uangnya nggak cukup. Oke lah, itu udah jelas-jelas ya. Ini adalah suatu kontradiksi kan ya. Jadi ada ketidakseragaman gitu kan. Ada ketidakseragaman informasi siapa yang membeli tanah itu gitu kan. Jadi kontradisinya kelihatan banget ya Pak ya. Kelihatan banget kan. Karena nggak bisa dibilang saling melengkapi. Iya. Orangnya beda kok, imam kepala dengan Yudas kan. Ya bagaimana mau melengkapi kalau begitu? Nggak bisa, ini kontradiksi. Hah? Kontradiksi banget. Oke. Jadi ya kita apa namanya, kita serahkan aja ya. Ketika Injil yang sudah dikatakan tidak. Ya, suaranya masuknya jauh banget ya. Kepada orang-orang. Ya, kedengaran Mas? Kedengeran, cuman delay-nya kok lama banget ya. Delay-nya apa namanya, intervalnya gitu. Tadi. Iya. Oke, kita lanjut aja ya Mas Jo ya. Tadi nomor 64, sekarang kita masuk ke nomor 65 ya. Ke 65 ya. Ya, ini sekarang yang nomor 65 itu judulnya adalah bagaimana Yudas mati gitu ya. Coba Mas Jo bacain Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dan 19 Mas. Iya. Kisah Para Rasul. Oke. Dari Matius, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, di sini informasinya Yudas itu bunuh diri dengan cara gantung diri. Ya. Nah, sekarang Kisah Para Rasul, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damah, artinya tanah darah. Jatuh terlungkup dan perutnya terbelah. Jangan-jangan di Kisah Para Rasul Yudas kalau terlungkup. Bukan, maksudnya mungkin di Kisah Para Rasul itu sebenarnya Yudas juga matinya gantung diri, tapi habis gantung diri terus mungkin jatuh gitu kali ya. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi. Mungkin nggak Mas Jo? Tapi nggak ada di Kisah Para Rasul. Kalau memang demikian begitu Mas, otomatis Kisah Para Rasul ini kan menjelaskan begitu. Ataupun Matius menjelaskan juga. Contoh
Matius mengabarkan ia pun dari situ menggantung diri. Setelah lama mayatnya tergantung, lalu mayat itu jatuh dan tertelungkup ke tanah. Nah, itu kan fair dong. Dan kisah para sekarang rasul gini. juga harus menjelaskan. Ya, sekarang gini Mas Jo. Sekarang dari ceritanya Matius sama Ya. ceritanya kisah para rasul, kira-kira Mas Jo lebih percaya yang mana? Kalau saya pribadi ya, dengan asumsi sendiri, maka Matius ini lebih logik begitu Mas. Lebih apa? Ia pergi melemparkan, kalau saya berikan kayak imajinasi begitu Mas ya, dengan dramatis, dengan kisah dramatis gitu ya. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci. Nah, dalam penyesalan dia dengan kekecewaan hatinya yang dalam, dia berjalan sambil melemparkan uang itu, dan terlalu besarnya kekecewaan di dalam hati itu membuat dia mengambil keputusan bunuh diri dengan menggantungkan dirinya. Nah, gitu ya. ini masih sinkron gitu ya, masih sinkron gitu ceritanya. Tapi kalau di kisah para rasul, dengan upah kejahatan lalu ia jatuh, ini kan seperti ada informasi yang hilang begitu ya. Dengan upah kejahatannya lalu ia jatuh. Nah, ini seperti begini mungkin ya kan, seperti yang Mas Dondi katakan, informasi yang beredar di masyarakat itu yang dikumpulkan oleh penulis gospel lalu dituliskan ke dalam gospel-gospel yang ada. Nah, mungkin sudah lupa dengan peristiwa itu. Ini kan bisa dikatakan ingatan kolektif gitu ya, ingatan yang diwariskan generasi ke generasi gitu ya. Nah, cerita-cerita yang beredar itu tentu akan berubah seiringnya berjalannya waktu. Nah, karena maka dari itu mungkin cerita dari kisah para rasul ini kayak ada jarak gitu, ada jarak peristiwa gitu. Tapi kalau Matius ini masih menyambung, sinkron gitu Mas. Kalau saya gini Mas Jo. Kalau saya ini kita lagi cerita kosong nih ya. Kalau saya lebih percaya yang kisah para rasul Mas Jo. Kenapa? Tahu nggak? Iya. Karena di kisah para rasul di ayat 9 dikatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sedangkan di Matius kan nggak ada keterangan semua penduduk Yerusalem tahu. Ya, kalau lebih banyak orang tahu berarti lebih dipercaya dong ya. Kan sistemnya voting. Saksinya lebih banyak itu maksudnya. Iya benar. Benar nggak Mas Jo? Iya. Nggak, ini tapi ini cerita kosong aja. Penduduk Yerusalem ya. Semua penduduk Yerusalem ini kan. Yerusalem. Kalau semua penduduk tahu, berarti itu kemungkinan besar benar. Kalau Mas Jo kan tadi pendapatnya di Matius kan. Di Matius kan nggak semua penduduk Yerusalem tahu kan? Benar nggak Mas Jo? Kalau ini sih Mas, begini Mas, kalau ini semua penduduk Yerusalem itu maksudnya semua penduduk dalam arti kerohanian, bukan arti fisik. Itu dari mana arti rohani. Oke ya, kita tinggalin ya. Begini loh. Kayak Yesus. Apa? Oke. Kan ada juga pembandingnya, kayak Yesus bangun dan 500 orang yang kudus. Nah, itu kan diartikan dalam pengertian rohani, bukan fisik. Ya, itu kan diartikan dengan pengertian kebangkitan rohani, bukan fisik. Oh iya. Sama juga yang begini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Ya. Oke, Mas. Oke, kita lanjut ya, Mas Jo ya. Oke, nah ini adalah bonus nih. Bonus ini saya ambil dari permasalahan terjemahan lagi ya. Nah, kali ini saya akan berikan dari Markus 16 ayat 8. Ya. Kita tahu bahwa di Markus 16 ayat 8 itu
di versi yang lain itu kalimatnya cukup pendek ya, dalam satu paragraf itu kalimatnya cukup pendek. Iya. Bahkan di di Iya. teks aslinya dalam Yunani itu juga hanya satu kalimat begitu ya. Iya. Kita bandingkan dengan Iya. LAI versinya TB ya. Bisa dilihat ini satu paragraf yang saya tanda kuning nih ya, kelihatan nggak Mas Jo? Ini yang ini nih. Kelihatan, Mas. Ya, jadi kalau ini sama-sama versi LAI, yang satu Indonesian Bis, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Indonesia terjemahan baru ya. Terjemahannya kurang lebih begini, yang di bahasa Indonesia sehari-hari. Iya. Maka mereka keluar dari kuburan itu lalu lari karena terkejut dan takut. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Nah, sudah berhenti sampai situ. Setelah itu pindah ke ayat 9. Sedangkan di versi yang terjemahan baru dikatakan begini, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, setelah kata takut ada tambahan satu paragraf dengan katakan begini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, kenapa bisa berbeda? Ada paragraf tambahan gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari versi KJV, versi Revised Version dan versi-versi yang lain, ya CEV, DRB, GNB, semuanya cuma satu paragraf gitu. Nah, pertanyaannya dari mana ini paragraf tambahan sebanyak ini gitu ya? Iya. Mas Jo pernah dengar masalah ini? Iya, benar. Ya. Nah, jadi Pernah juga sih. ini dulu kita pernah bahas nih. Lupa nih sama Anda mengenai Markus 16 ayat 8 ya. Berapa ayat Pak paragraf itu? Iya. Satu ayat 8. Oh, satu ayat. Iya. Ya, cuman yang ayat 8 itu bedanya ada versi yang pendek, ada versi yang panjang gitu. Ada versi tambahan satu paragraf ya. Ya dari kata-kata dengan singkat dan seterusnya itu ya. Nah, kalau dari Bible yang jujur ini, ya, footnote-nya mengatakan bahwa beberapa naskah dan terjemahan mengakhiri Injil Markus dengan bagian ini sehingga tidak memuat ayat 9 sampai 20 ya. Yang paragraf dengan singkat sampai dengan kekal itu gitu kan. Kemudian dikatakan yang lainnya itu adalah bahwa memang ada kesulitan besar timbul dari keadaan naskah-naskah yang memuat Markus. Beberapa naskah, antara lain naskah yang paling penting, Vatikanus dan Sinaiticus, tidak memuat bagian penutup ini. Ada juga beberapa naskah yang memuat bagian penutup lebih pendek, seperti dalam terjemahan ini yang disajikan. Nah, itu dia. Jadi, di Vatikanus dan Sinaiticus ya, itu tidak memuat bagian ini, gitu, nggak ada bagian ini. Sampai ayat 9 sampai 20 juga gitu. Adanya di kodeks-kodeks yang umurnya jauh lebih muda gitu, yang dari abad 10, 11 gitu ya. Tetapi paragraf yang ini, yang di ayat 8 ini, yang dengan singkat dan seterusnya sampai yang kekal itu pun di Textus Receptus yang umurnya relatif muda, itu juga nggak ada paragraf ini, gitu loh. Ya, Mas Jo jelas ya. Nah, saya pernah dengar begini, ada kemungkinan paragraf ini berasal dari tulisan-tulisan dari gereja yang memang tidak ada di dalam itu, gitu ya. Tetapi oleh gereja dimasukkan ke dalam Gospel Markus, gitu Mas Jo. Ya. Nah, kalau sekarang yang disebut kitab suci, terus kemudian ditambah-tambahkan dengan ini, layak nggak gitu? Nggak layak. Ya.
jadi juga apa namanya? Ini juga Iya, masih sebagai ada yang lebih pengetahuan unik yang lagi ilmiah kalau ya. Ya Mas Jo. tapi ada yang unik ini Mas. Kalau saya Ya, amati dari LAI kan ada 2 versi ya. Dari LAI ya, yang satu BIS dan TB. Kan ya, di terjemahan BIS ini dia kan udah cukup sampai karena takut, sudah cukup. ya, Dan di terjemahan baru ini sampai menambahkan kalimat-kalimat yang panjang. Oke, sekarang kan ya, rasional logika dia kan begini. Kalau LAI mengutip daripada naskah Vaticanus, Sinaiticus ataupun Textus Receptus yang tidak memuat kalimat ini, berarti LAI pernah mengutip naskah itu dari terjemahan BIS. Faham Mas ya? Berarti ya, ya, LAI pernah menerjemahkan Markus 16 ayat 8 ini dengan naskah-naskah yang itu yang tertua Sinaiticus, Vaticanus itu ya. Nah, pertanyaannya dari mana LAI ambil terjemahan baru ini dengan naskah yang baru? Atau memang penerjemahan itu sesuka-sesuka begitu Mas ya? Mau Nah pakai gini, tadi kan naskah saya yang sudah kuno, jelaskan. mau pakai Sampai naskah sebelum yang baru baru dijawab, atau Mas Jo, tadi Mas Jo udah bilang dari mana? Lalu saya tambahkan nanti ya, biar dijawab oleh Mas Dondi. Setelah Mas Jo nanya dari mana asalnya, saya nitip iya, iya. pertanyaan, apakah ada motif atau motif apakah penambahan itu? Gitu Pak. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ada pendapat Iya. bahwa paragraf yang ditambahkan itu adalah berasal dari tulisan-tulisan gereja yang tidak ada di dalam kodeks-kodeks lama ataupun kodeks baru. Iya. Itu berasal dari yang tahun-tahun yang jauh lebih muda lagi gitu ya. Iya. Mungkin bisa di abad ke-19, 18 atau 20 yang mana dimasukkan ke dalam Bible itu gitu loh. Ini pendapat dari kalangan Kristen sendiri ya. Tetapi intinya dari saya adalah Awalnya footnote gitu Mas ya. Awalnya ya footnote lalu bukan bukan footnote. Jadi ini dianggap sebagai tulisan dari orang gereja di masa apa namanya sudah jauh lebih muda daripada Textus Receptus gitu ya. Kalau Textus Receptus yang ditulis oleh Erasmus itu kan kalau nggak salah abad ke apa ya, abad ke 15 atau 10, sorry saya lupa. Antara 10 sampai 15 gitulah. Cuman tulisan ini jauh lebih muda gitu Mas. Cuman sama gereja dimasukkan ke dalam Injil Markus yang ayat pasal 16 ayat 8 ini gitu loh. Maksud tambahan gereja tadi gereja mana nih Pak? Ya gereja-gereja yang pada saat itu berkuasa lah ya. Nah, tapi intinya adalah bagaimana mungkin sebuah kitab yang isinya istilahnya ditambahkan gitu dari naskah-naskah yang paling kuno bisa disebut sebagai kitab suci gitu loh. Dan bagaimana juga bisa disebut sebagai inspirasi dari Roh Kudus gitu loh. Itu aja poin dari saya ya. Oke, saya rasa gitu aja Mas Jo. Kita bisa tutup kajian Bible nomor berapa 61 sampai 65 ya tadi ya. Ya, jadi terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat ya, dan kita bisa kembalikan ke Mas Jo nih. Iya, oke. Oke, saya di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan pemirsa boleh memahami dan untuk umat-umat Kristian boleh mengecek kembali, melihat kembali Bible-nya dan melihat pasal-pasal dan ayat yang kami sampaikan benar atau tidak. Dan kami hanya melampirkan sesuai apa yang dengan tanpa penipuan nomor ayat ataupun pasal-pasal ayat. Memang beginilah adanya. Semoga kajian kita hari ini memberi kita wawasan baru dan pengetahuan baru, dan untuk umat Islam dikuatkan akidahnya
Semoga Allah merahmati kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okey, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma hamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.